Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar sarana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang dingin ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita dari hidup kita dan menuntun kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini, untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat uzma besok di hari kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini karena kemarin kitabnya sudah hatam, kita kaji kitab yang baru, namun sebenarnya
pembahasannya adalah sama, cuman berbeda pengarangnya, penyusunnya. Jadi saya akan menyampaikan tentang Aqidatul Awam, namun di sini adalah syarah daripada Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maki, ya, syarahnya yaitu Jalalatul Afham. Nah, ya, kitab ini kecil, tapi ini sangat penting bagi umat Islam, ya, agar keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat itu begini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bermimpi, bukan bermimpi, ini yang mu'alif penyusun kitab bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Falamma istaqadha min manami Qur'an ma ra'ahu fi manamihi fawajada ma'qudan indahu min awal ila akhiri. Sumar Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan sanasan wa kasahari fil manami faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra ma jama'tahu fi qalbi faqara min awalihi ila akhirihi wa huwa waqifun baina yaday sallallahu alaihi wasallam wa ashabi radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli batin min hadhihi manzumah. Begini, anak najm, sesungguhnya penyusun nazm ini rahmatullah ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan para sahabat itu berdiri di sekitarnya. Wa qala lahu iqra manzumatut tauhid allati man hafadhaha dakhala al-jannah. Bacalah nazm tauhid yang siapa menghafal nazm tersebut dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa lam maqsud min kulli khairin waqiful kitab wa sunnah, dan apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan itu akan dari sesuatu yang baik maka akan dicapainya, ya, karena ini waqiful kitab wa sunnah, karena sesuai dengan kitab yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu wa ma kalimatu ya Rasulullah, maka bertanya kepada orang sahabat ini, bertanya kepada Rasulullah, wa ma kalimatu ya Rasulullah, dan apa itu nazmnya Rasulullah? Faqala ashabu lahu isma min Rasulullah sallallahu ma yaqul. Faqala Rasulullah sallallahu bul abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini nazam, ya, sebenarnya nazam ini kitabnya kecil. Kemudian Rasul menyampaikan, sahabat meniru abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhiri wa qawli. Jadi sampai akhir, ya. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa nazam
Aqidatul Awam itu tidak banyak, hanya sekitar 57 bait ya, hanya 57 bait. Namun di situ sudah lengkap ya, sebagai pedoman pegangan untuk orang-orang awam yang ingin mempelajari akidah ya, akidah Islam untuk memperkuat keyakinan kita. Nah, ini saya baru permulaan dalam kitab ini. Amma ba'du ya, fahadatun maujadun ala aqidatul awam isya al-Badil Allamah Said Ahmad bin Ramadan Marzuki Al-Maliki mutawafa sanad 1262 Hijriah rahimahullah taala. Adapun kitab ini ya, ada kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Said Allamah Ahmad bin Ramadan Marzuki Al-Maliki mutawafa yang meninggal pada tahun 1262 Hijriah. Jama'atul indana kuntu taliban fil ilmi syarif fil haramil syarif Makkah wal Mukarramah. Jadi saya telah mengumpulkan di kitab ini, kitab saya ini, untuk siswa-siswa ya, tentang ilmu yang mulia di tempat yang mulia, yakni Makkah al Mukarramah ya. Murabbi al-Walid Syekh al-Allamah Muhaddis Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hafani nafa'ana Allahi wa bi'ulumi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan atas kitab ini dan ilmu-ilmunya. Wa qad syara'u ajma'hu imtisalan li amrihi ya, telah dan sungguh telah aku syariatkan, aku kumpulkan beberapa contoh untuk bisa dilaksanakan. Wa in kuntu lasta ahlan dzalik, walaupun senajan aku semua ini belum bisa seperti apa yang ada di kitab ini. Jadi karena begitu tingginya ilmu yang ada di kitab Aqidatul Awam ini, ya orang itu menyampaikan, ya orang berusaha untuk bisa melaksanakan, mempelajari, memahami, terus melaksanakan. Ya, cuman si musannif, penyusun, pengarang kitab ini menyampaikan, aku tuh belum bisa untuk melakukan apa yang ada dalam kitab ini sepenuhnya. Ya. Nah, karena ini ya kitab kecil, tapi penuh dengan makna. Farajau, maka saya berharap minal qari, dari siapa yang baca, siapa saja yang baca, ayo min fitasih ma'ahtaqidhi, maka saya berharap ketika para pembaca ini menemukan kesalahan dalam saya menulis, ya maka saya untuk bisa dikoreksi. Fa innahu in wajada fisah min sawabi famin Allah, maka ketika panjenengan para pembaca ini menemukan sebuah kebenaran dari kitab syarah ini, maka itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin khata'in, atau ketika menemukan sebuah kesalahan dari kitab ini, famin qaswari, itu murni dari saya sendiri. Wa ayyahtaha bi badal i'dad, dan
membuka untukku pintu maaf karena sebuah kesalahan, ya, yang mungkin karena ada kesalahan panjenengan menemukan kesalahan di kitab ini, ya panjenengan diminta untuk membuka maaf, ya, bagi penulis ini. Wa jazallahu afdhala saya wa qul kama qala Allah arzuqani fatalahu ba'da in fasada ma'an wa awwalu iman idza warada fatah, maka bukalah lahu ba'da idza, ya, jadi untuk dimintakan pintu ampunan ketika infasada, ketika ada sebuah kerusakan makna dalam hal maknanya. Wa awal muhinan, dan dari awal penyusunan kitab ini, wa warada, ketika jenengan datang di menemukan kitab ini, kemudian ingin belajar kitab ini, ingin menjadi baik, insya Allah ya akan panjenengan dapatkan. Ya, di sini kita sama-sama belajar tentang ilmu tauhid, tentang ilmu akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan kita adalah Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, maka ini orang Pak, mosok ini wis dibahas, ini dibahas lagi. Ya, semakin kita mempelajari, walaupun ini perlu saya sampaikan, kitab ini sarahnya banyak sekali. Jadi yang menyusun sarah, yang membuat penjelasan keterangan dari kitab Aqidatul Awam ini banyak. Karena para ulama melihat ini penting, ini kitab kecil tapi penting. Ya, ada Tasbil, ada Nurul Dolam ini sendiri, ada Jalal Afham, ya, banyak. Nah, maka nanti akan saya sampaikan satu-satu, ya, biar kita semakin memahami tentang akidah, keyakinan yang kita yakini ini sebagai kunci, ya. Contoh misal, ketika seorang muslim itu orang yang sudah memeluk agama Islam. Nah, orang memeluk agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu wajib. Kalau tanpa syahadat, maka keislamannya batal. Dan ucapan kita mengucap 2 kalimat syahadat itu, ya, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ada Nabi menyampaikan, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosanya diampuni, dosa selama 70 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita jangan sampai bosan-bosan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebagai juga untuk selalu upgrade keimanan kita, ya, selalu kita perbaharui. Maka dalam ulama itu menyampaikan, jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Anyar-anyar sapa sira kabeh, ya. Apa yang dianyar? Ya, keimanan kita. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah.
Ya. Jadi ada juga yang menyampaikan afdalul dzikri, utama zikir, ya, upaya utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah ini semua bersumber dari ini, sumber kekuatan, ya, sumber kehidupan, keyakinan, itu semua dari ini. Ini adalah sumber dari segala sumber. Pak, kita hidup di negara Pancasila, di NKRI, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Betul, itu secara kenegaraan. Nah, Pancasila sendiri pun diambil dari sari Al-Quran, gitu loh. Jadi insya Allah dalam bernegara dan beragama kita tidak keluar dari syariat Islam kecuali oknum-oknumnya, ya, sudah dipercaya menjadi penegak hukum, ternyata dia memperkaya diri dan kelompoknya. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam kayak gini, ya. Ini menjadi keprihatinan bersama, ya, keprihatinan bersama. Ya, mungkin belum pernah ngaji kitab Aqidatul Awam, ya. Ya, ini perlu, ya, agar kita semakin mencintai Islam, meyakini Islam sampai mendarah daging, ya, keislaman kita. Islam kita mendarah daging sampai kondisi bagaimanapun kita tetap mempertahankan Islam. Dan kita ingin bisa seperti itu, ya tentunya keyakinan kita harus kuat. Walaupun disiksa seperti sahabat Bilal bin Rabah, ya, ketika sudah memeluk agama Islam, ya, dia seorang budak tapi sudah yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, untuk meninggalkan Islam lagi dia nggak mau, ya, nggak mau, karena apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sebuah kebenaran hakiki, ya, kebenaran hakiki yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai keimanan, keyakinan kita barter dengan Indomie, dengan beras dan lain sebagainya. Karena di luar sana disinyalir itu banyak gerakan-gerakan untuk menukar, ya, keimanannya, keislamannya dengan Indomie ternyata. Dan itu banyak, ya, di beberapa lokasi, ya. Ya, kita sering terjun ke lokasi masyarakat di sana, ya, tidak jauh-jauh lah, mungkin di sekitaran sini setiap Ahad pagi mereka dikumpulkan, dinaikkan kendaraan, diajak ke Semarang Bawah dekat Rumah Sakit Karyadi untuk diberi santunan, ya, walaupun keyakinannya beda, tapi ya mereka memancing, ya, diberi kebaikan-kebaikan, dibantu masalah ekonominya, ya, diberi pendidikan gratis privat, nah, kayak gini, sekolah pagi. Nah, ini karena mereka, ya, satu karena ekonomi, yang kedua karena mungkin akidahnya yang belum kuat, ya. Nah, ini tugas kita bersama, bagaimana untuk menanamkan akidah ini sampai ke relung hati, getih atau darah daging kepada umat Islam, jangan sampai mudah tergoyahkan, kayak
gitu. Jadi dengan mempelajari kitab-kitab seperti ini kitab kecil tapi ini insya Allah memberi manfaat yang besar, karena ini adalah apa ya, ini akan nembus kepada jantungnya seorang belajar bla, tapi hati jantung belum kepegang, ya dia belum sempurna. Maka ketika kita belajar kitab buku pelajaran tentang keimanan, ya kita harus bersungguh-sungguh, ya itu semua kita tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasama itu, dan saya menamai kitab ini sang mu'alif penyusun kitab mengatakan Jalalatul Afham bisyar'i aqidatil awam. Jadi Jalalatul Afham itu pemahaman yang mudah, ya penerimaan yang mudah. Maksudnya bagaimana? Biar para pembaca, orang yang belajar tentang akidah ini dimudahkan dalam membaca, memahami syarah aqidatul awam ini. Jadi untuk apa? Biar tadi keyakinannya semakin kuat. Wallahu nas'alu ayyakuna hadzal amal nafi'an lana wa ayyaj'alahu fi hayyizil qabul khalisan liwajhi rabbina. Dan Allah, kami memohon pada Allah ayyakuna hadzal amal, mudah-mudahan amal ini nafi'an lana, bermanfaat bagi kita. Ya kita, maksudnya kita itu siapa? Ya kita mungkin si penyusun kitab, juga kita yang membaca kitab. Contoh panjenengan kalau mau makan itu kan diajar doa mau makan, Allahumma barik lana. Jadi ya Allah berkailah untuk kami, ya, padahal yang makan jenengan sendiri. Nah, kok lain apa? Tidak ini yang benar kali, tapi karena ini diajarkan Nabi dari pelana adalah untuk kita semua. Maksudnya kita makan itu semoga yang menanam juga mendapat keberkahan, yang memanen juga mendapat keberkahan, yang memasak juga mendapat keberkahan. Semua yang terlibat dalam makanan itu akan mendapatkan keberkahan. Ya gitu. Nah, di sini musannaf mengatakan anyatuna hadzal amal nafi'an lana. Ya, mudah-mudahan amal ini dalam penyusunan kitab ini bermanfaat bagi kita. Kita dalam hal si musannaf kitab, penyusun kitab, pengarang kitab, juga orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang memahami, orang yang terlibat dalam pembuatan kitab ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Juga khalisan liwajhi rabbina. Jadi mudah-mudahan diberi keikhlasan untuk mencari, untuk mendapatkan ridho dari Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin pertemuan pekan lalu, 2 pekan yang lalu, kita bahas tentang ikhlas, ya, ikhlas, tingkatan ikhlas. Nah, bagaimana kita masuk yang mana kategori ikhlas kita? Apakah kita ini dalam mengerjakan, contoh kita mengerjakan sholat ini
memang menyadari bahwa kita ini sebagai seorang abd, seorang hamba yang seharusnya tunduk patuh kepada perintah Sang Khalik, ya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita ini melakukan sholat karena ada tendensi, oh saya sholat ini biar mendapatkan pahala untuk meninggalkan siksa, untuk menghindari siksa neraka, ingin surga supaya terhindar dari neraka. Ini kategori yang kedua. Atau saya sholat ini agar saya mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, aku sholat duha dan aku mendapatkan rezeki. Nah, ini ada ulama yang mengatakan kalau sampai yang masuk kategori ketiga ini termasuk di situ adalah kufur, bisa ini ekstrimnya sampai membatalkan keimanan, ya, syirik, maksudnya syirik. Lu sebagai seorang hamba ya harusnya mengikuti apa perintah Sang Khalik. Sholat ya sholat, tapi kok masih ada embel-embel saya ingin saya sholat ini biar mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini kan berarti sholat saja ada tujuan duniawi. Nah, ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Nah, kayak gitu. Jadi ya untuk pertama tadi ya harusnya begitu, menyadari betul anak abduka anta rabbi, anak abduka, engkau Tuhanku, engkau pengiranku, saya ini hambamu. Sebagai seorang hamba ya tunduk patuh atas perintah Sang Murabbi, Sang Khalik. Ya, gini menyadari ini orang berharap macam-macam. Ya, ini termasuk tingkat keikhlasan yang tertinggi. Kalau masih saya sholat dan mendapatkan pahala, apalagi sholat jamaah 27 derajat, nah, biar dapat surga. Kalau saya nggak sholat nanti ada neraka. Nah, ini berarti ada ya wis api belum melakukan sholat, ya. Untuk memang itu juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing sapa wong sholat jamaah itu akan mendapatkan 25 atau 27 derajat. Betul. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita mencari, oh iya, aku wis dikei kesempatan hidup, hanya bersyukur kepada Allah untuk menjalankan perintahnya. Kon sholat ya sholat, kon ngaji ya ngaji, kon nuru ilmu ya nuru ilmu. Wis Kanjeng Nabi menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, golek ilmu sinau, ya, saka awakmu ki mudhun saka ayunan ki sampai mlebu liang lahat, mlebu kuburan. Oh, berarti itu kan Pak, pendidikan sepanjang hidup, seumur hidup. Ya, saya kira ada istilah long life education. Kayak gitu. Wah, ini kan berarti nek bar subuh hati wajib ngaji ya ngaji, ya enggak kita baca baca Quran, ya betul, ya kita baca ngaji, belajar sebisanya baca di rumah. Oh, saya baca apa? Baca WA, baca buku, ya kayak gitu. Ya kita baca ngaji, ya pakai tang siti Fatihah apa-apa di rumah kita bacakan Al-Quran. Nawiru bidakum biqira'at Al-Quran, kata Rasulullah seperti itu. Nerangi rumahmu, ya, padamano rumahmu dengan membaca Al-Quran. Lah iso ngomong ke Fatihah Pak, ya wis apik.
Capek ya, baca Fatihah ya, buka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wabbaik amin apik sesuk nek ngomong meneh ya pokoknya ya, setiap hari jangan sampai kita terlepas ya, tanpa terlewati tanpa baca Al-Quran ya. Nah, kita sini kata Rasulullah balighu anni walau ayat, sampaikan dari gue satu ayat Yasin ini sudah memenuhi syarat. Lupa sholat maca Yasin tak terus rukuk itu berbagai maca Yasin tak itu nah kayak gitu ya. Ini kan wah picik sekali, padahal kata Rasulullah siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita tahu wah ini berarti tendensinya ya apa gitu loh. Di samping kita mendengarkan ya, kita sambil mengucapkan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai seorang hamba tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yafikuna da'imat li hikmatil Islam wal muslimin ya, dan Allah semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa hikmatul Islam dan muslimin, kontribusi terhadap Islam dan orang-orang Islam. Hikmah ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam dan orang-orang Islam sesuai dengan profesi masing-masing. Ini misalnya kita menyampaikan bisanya nyusun kitab ya, kita sebagai profesionalisme di bidang apa? Nah, ini ya angkor ya rukunnya adalah Islam. Oh ya, saya sebagai seorang pendidik ya, gimana saya bisa memiliki andil dalam Islam ini dan orang-orang Islam. Nah ini jangan yang penting aku sekarang ini kan sudah hidup nyaman, Islam saya sudah menurut agama Islam, untuk orang Islam yang lain ya terserah, yang penting saya sudah nyaman. Tidak bisa seperti itu. Kita diajarkan kita peduli Islam dan orang-orang Islam, saudara-saudara Islam. Kata Rasulullah, man lam yahtamu, barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap saudaranya sama muslim, maka dia tidak diakui sebagai umatku, kata Rasulullah. Saya lupa ininya nas Al-Quran, nas Arabnya. Ya, jadi kita harus peduli, tidak hanya mementingkan diri sendiri, individualisme, sangat individual sekali. Tidak. Islam mengajarkan, berarti kan Pak, Islam itu sosialis. Boleh kalau lo memang mau mengatakan dengan kata istilah sosialis, monggo. Karena memang Islam adalah mengajarkan tentang kebersamaan ya. Kebersamaan maksudnya ya kita baik bersama, kita sholat bersama. Jangan sampai kita menjadi, kita kan dididik, diajarkan untuk menjadi orang yang soleh. Soleh ini jangan individu, jangan dimiliki secara pribadi, bisa mengembang kepada soleh secara sosial. Kita ahli ibadah, jangan tidak dewe. Ayo warganya diajak ibadah, ayo tangganya diajak ibadah.
Islam mengajarkan secara kebersamaan. Ya. Janganlah lu gue, ya, penting gue ini tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa. Wajib mana alaf hak dan telah mengumpulkan dalam sebuah kebenaran. Wa yulhimuna ar-rusdi was-sadad dan telah mengilhami sebuah petunjuk, ya, ar-rusdi, petunjuk. Wa yuhdina ila sawa'is sabil dan semoga Allah juga memberi hidayah untuk jalan yang benar. Wa ala tawfiq sabil wa mustamidul auna wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini sebagai muqaddimah pembukaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, ya. Semoga kita bisa istiqomah untuk senantiasa belajar, dan setelah kita mendapatkan ilmu kita amalkan, ya. Kita punya ilmu banyak tapi tidak amalkan, lebih baik sedikit tapi kita amalkan sedikit. Oh sana ki yo lakoni, kayak gitu deh. Begitu bapak-bapak, ini kita akhiri pertemuan ini dengan baca wal asri bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.